Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan trader semuanya. Di hari Minggu saya sudah bagi ya review mengenai market gold and USD Jepang Yen, tetapi yang detail itu di pair gold ya. Sekarang saya akan bagi mapping sekaligus penjelasan di pair USD Jepang Yen. Kita kupas tuntas ya. Dan bagaimana cara awal saya melakukan mapping ya, tentu saja karena mapping ya di awal minggu nih ya, saya suka langsung buka ke chart time frame weekly ya, weekly yang dimana time frame weekly kalau nggak daily paling kecil H4, tapi enakan di weekly dulu aja untuk mapping ya. Di sini saya sudah punya beberapa garis horizontal line dan juga rectangle. Saya balik ulang lah ya. Saya gaskan ulang dan kosong sekarang. Yang dimana kelihatan sangat jelas, yang dimana di sini ada resistance, lalu ada support ya, high low dan price membuat higher high. Wah, sudah tahu pola apa ini? Ada pola roll reversal fenomenal yang dimana ada high low price ngebreak daripada high dan membuat higher high. Nah, dan ngebreak daripada high ini mesti ada rally base rally, dan this is a lot of rally base rally. Saya zoom, ini saya hapus lagi ya rectangle-nya karena sudah kelihatan lah ya. Tren sedang naik untuk USD Jepang Yen dan sekarang dia sedang retracement. Nah, ini high, ini ada a small of shadow atas and a small of shadow bawah. This area. This area ya. Nah, kita bolehlah di sini kita expect dia naik ya. Kita expect dia naik di sini ya, karena ini ada shadow atas and then di sini ada shadow bawah. Karena ini ada resisten yang ngebreak, di break oleh pergerakan rally base rally, dan di sini ada rally base drop base rally, di sini ada base kembali. Ya, base kembali. Lalu jika sudah tahu trennya naik, artinya di sini menjadi polar reversal fenomenal, berpotensi menjadi polar reversal fenomenal, yang dimana area resisten berubah fungsi menjadi area support. Tetapi di sini sudah disentuh nih, ada pergerakan drop and then base, and then di sini kemungkinan drop lagi, Tapi kalau dia drop ya, dia mesti yang ngebreak yang namanya area ini nih. Karena di sini ada resistance and area support. Oke, di sini ada resistance and support lagi ya. Di sini ada rule reversal fenomenal kembali. Dia harus break daripada ini terlebih dahulu ya. Kawasan yang bawah. Di sini kita cari zone rally base rally yang nge-break daripada area resistance ya, dan juga kita lihat di sini ada pola apa. Jika ada fake out ya, kita open di zone fake out ya. Kita kecilkan ke time frame daily. Yang dimana time frame daily nampak sangat jelas. This is resistance and this is rally base rally. Oke, dari base rally. Yes. Kita markingkan rally base rally daripada shadow atas sampai dengan shadow yang paling bawah. This is kawasan rally base rally dan sudah di touch satu kali. Touch satu kali ya. Sudah touch satu kali nih area rally base rally-nya. Kita kecilkan ke time frame H4, tapi sebelum dikecilkan ini ada resistance yang diberi oleh pergerakan rally base rally ya. Ini rally base rally-nya. Di sini juga ada small rally base rally ini. Small rally base rally di sini itu ya, ada rally base rally small. Kita kecilkan ke time frame H4. Oke. Mana masih masih rally base rally, cuman tidak ada base-nya ya. Di sini hanya ada shadow atas and then shadow bawah saja. Di sini shadow atas, shadow bawah. Kita kecilkan ke H1.
BS1 pun sama, shadow atas and then shadow bawah. M30 shadow atas shadow bawah. M15, oh M15 baru nampak, this is base. Ada base di sini, ada base. Nah, tetapi sudah disentuh. Oke, sudah disentuh base-nya, tetapi ini udah disentuh. Karena udah disentuh berarti not fresh. Ya udah, biarkan kita fokus ke bagian sini saja. Di sini ada pergerakan yang drop signifikan yang dimana masuk ke kawasan apa tadi di time frame daily. Masuk ke kawasan rally, base rally sudah touch satu kali. Kita fokus di sini saja ya. Fokus di sini saja. Ya, fokus di sini. Kita taruh garis horizontal line. Di sini pasti ada base. Ada base. Di sini pasti muncul base ya, ada base nih. Di sini hanya nampak shadow saja, time frame H4, kita kecilkan ke H1. Shadow pula, masih shadow. Ini saya hapus dulu biar tak pusing, masih shadow. And then shadow again, M15 barulah nampak, tapi masih banyak shadow. Kita kecilkan ke M5. Nah, di sini kita punya base. Zone inilah yang kita boleh open posisi. Oh, dia sudah touch nih ke zone rally base rally ya. Kita punya kawasan base di sini daripada shadow atas sampai dengan shadow paling bawah. Kita ambil daripada bodinya saja ya. Body sampai dengan shadow paling bawah. Nah, segini. Lalu kita tarik sampai ujung ini, sampai ujung. Kita tarik terus. Biar cepat. Time frame H1, ini set, bang, tarik, shadow, lalu saya zoom, kita ukur dulu berapa zone-nya di sini itu ya. 42 pip, besar tak? Besarlah 42 pip. Saya juga gak mau masuk kalau punya zone sebesar itu. Gimana caranya? Kita kecilkan, kita ambil daripada body bawah yang ini sampai dengan shadow yang paling bawah. Saya kecilkan punya kawasan zone. Nah, lalu ukur berapa pips? 24 pips. Sekarang punya kawasan open buy 24 pip. Lalu kita lihat ada price action apakah di kawasan tersebut. Ini kan ada area demand zone yang sudah touch di area rally base rally yang nge-break daripada resistance. Area ini area support become resistance yang bawah. Dan di sini ada area base lagi. Nah, area base ini power tak? Support. Ada dua support yang sama baris. This is fake out. Ini fake out ya. This is fake out. Kita besarkan ke time frame H1. Kita lihat kondisi market sekarang. Oke. Tes ke bawah. Di sini dia membuat base. Kita fokuskan pada saat base ini. Kita lihat adakah area support. Kalau saya lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 support. Ada 4 support yang sama baris. Saya kecilkan ke M15. Oh, oke, nampaklah sekarang a small of support. Oh. Tes. Nah, zoom. S1, S2, S3, S4. Ada 4 support yang sama baris di time frame yang lebih kecil. Artinya ini berpotensi menjadi setup fake out yang dimana minimal ada 2 support yang sama baris ya. Itu berpotensi menjadi fake out ataupun resisten yang sama baris minimal 2. Lebih besar, lebih banyak support atau area resisten yang sama baris, maka lebih cantik pula menjadi setup fake out-nya ya. Ini price berpotensi menjadi setup fake out yang dimana jika fake out ya tetap ya saya tidak akan open buy di sini. Sebab di sini sudah ada support yang sama baris. Kita look to the left. Ada apa? Nah, sini ada area demand zone. Nah, karena ada area demand zone dan di sini ada S1, S2, S3, S4 yang sama baris, jadi saya akan melakukan open posisi di sini. Ya, emang sih bakal ramai orang open buy di area ini.
karena ini area yang sudah 1 2 3 4 kali touch, area support yang power. Tetapi memang trader SNR open di sini dan taruh stop loss di bawah dan menaruh yang namanya sell stop. Jadi kita akan open di sini, berjaga-jaga saja, takutnya jadi setup fake out ya, karena minimal ada S1 S2 yang sama baris ataupun R1 yang sama baris. Ini ada S1 S2 S3 S4 yang sama baris di time frame M15, S1 S2 S3 S4 yang sama baris. Makanya saya tidak akan open di sini, tapi saya akan open di kawasan demand zone. Nah, di sini kawasan demand zone, di sini juga kawasannya kecil kan, kita punya stop loss. Kawasan kita hanya 22 pip saja. Nah, jadi saya akan open posisi di area tersebut. Kawasan berapa ini sih? Aduh, harus time frame S4 sih biar kelihatan. 137.926. Ini price kita untuk open posisi. Saya taruh lah, jangan 0.1, 0.3 aja udah. Saya taruh di kawasan sini, pas ya. Nah, saya berharap dia menjadi fake out setelah masuk ke zone ini, and then dia naik. Tetapi di bawah juga ini masih ada kawasan ya, masih ada kawasan yang dimana kawasan ini ialah kawasan resisten become support, menjadi kawasan resisten become support. Jadi ada dua kawasan kita nih. Kita tinggal milih kawasan yang ini ataupun yang ini ya. Untuk jaga-jaga ya, kita juga mesti, kalau ada jaga-jaga ya harus ada plan 1 and plan 2. Tapi kita fokus ke plan 1 dulu, yang dimana di sini ada setup fake out ya. Ada setup fake out, udah saya bilang ini setup fake out. Ada S1, S2, S3, S4 yang sama baris, berpotensi membuat fake out, jadi open lah di kawasan demand zone. Nah, fake out di demand zone, kita open posisinya. Ini kawasan demand zone. Oke. Jika ini di break lepas, di sini ada kawasan resisten become support, kita boleh open lagi di sini. Nah, jadi saya satu open di sini, sudah saya taruh. Buy limit ini sekitar 23 pip. Kalau taruh 30 pip pun itu sudah masuk ke kawasan resisten become support, ke kawasan major trend. Nah, kita besarkan ke time frame daily. Nah, resisten become support. Nah, ini kawasannya. Cuman kawasan base daripada ini tuh besar lah, besar kawasan base-nya. 185 pip. Kawasannya besar ya, ini daily ya, kita kecilkan aja lah, kita pandai-pandai pintar-pintar lah ya, pintar-pintar mengecilkan punya kawasan. Boleh taruh di sini ya. Nah, di sini ambil body bawah sampai dengan shadow paling bawah. Berapa pip? 91 pip ya, kecilkan lagi time frame-nya, pandai-pandai di sini ya. Nah, jadi untuk USD Jepang yen kemungkinan besar ya, kemungkinan besar price membuat fake out ya. Kalau dilihat juga sekarang sedang turun-turunnya, membuat fake out. Kita taruh stop loss 30 pip lah ya. 30 pip berarti sampai harga 137.613. Nah, price masuk nih. Price masuk, naik lagi. Trader SNR enak dong, sudah kena dia punya price di sini. Lalu tipikan di mana? Tipikan di kawasan di support supply zone terdekat. Supply zone terdekat di kawasan supply zone yang terdekat. Ini kawasan supply zone yang terdekat. Sini juga ada spot. Aduh, lower fake aja di MTR lah. Kita ukur dulu tadi stop loss 30 pip dan take profit di sini 60 pip. Stop loss 30 pip, take profit 60 pip, sudah 1:2, which is sudah bagus menurut saya. Kalau price kuat naik ya sampai sinilah kawasan supply zone lagi 140 pip. Oke, saya rasa mungkin sekian dulu video mapping dari saya ya, sama kalian berbagi setup untuk market USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekanku semuanya. Kita lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.